Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai cara belajar matematika. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar siswa kurang begitu menyukai pelajaran matematika. Akibatnya, mereka merasa kesulitan dalam mempelajari materi-materi yang ada di matematika. Alasan mereka kurang menyukai pelajaran matematika pun beragam. Yang pertama, ada yang sudah lama belajar, masih aja belum ngerti. Yang kedua, aduh malas banget kalau belajar matematika mah. Banyak rumusnya. Kalau yang ketiga, sudah tahu rumus, kok masih salah aja ya. Dan yang keempat, ada sebagian siswa yang gak suka gurunya. Dari alasan-alasan tersebut, akibatnya mereka kurang bisa memahami pelajaran matematika. Padahal matematika merupakan salah satu pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh sebagian besar siswa. Untuk belajar matematika, yang pertama harus ada niat. Selanjutnya, pahami karakter matematika itu seperti apa. Nah, yang berikutnya, usahalah yang optimal. Dari tahapan ini, nanti akan mencapai kesuksesan dalam belajar matematika. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama, niat. Perlu tekad yang kuat dalam belajar matematika. Misalkan tekadnya seperti ini. Duh, saya harus bisa belajar matematika karena matematika ada di ujian nasional, ada di SBMPTN. Bahkan yang namanya matematika itu tidak bisa lepas dari kehidupan. Contohnya, dari awal manusia lahir sampai dengan manusia meninggal, pasti ada hubungannya dengan matematika. Ngerti nggak? Contohnya gini, ketika manusia lahir pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, tanggal dan jam itu kan angka ya. Dan angka adalah konsep di mana? Di matematika. Begitupun ketika manusia meninggal. Tidak lepas hubungannya dengan angka, di mana angka adalah konsep dari matematika. Terus dalam kehidupan sehari-hari pun, konsep matematika banyak sekali dipakai. Contohnya dalam perdagangan. Operasi-operasi dasar sering dipakai di perdagangan, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, kita perlu menguasai konsep matematika karena ketika kita tidak menguasai konsep matematika, nanti di kehidupan sehari-hari ada yang terhambat. Misalkan seperti itu tekadnya. Yang kedua, pahami karakteristik cara belajar. Dari pemahaman terhadap karakteristik cara belajar, nanti akan menimbulkan niat yang kuat. Setiap siswa, setiap orang mempunyai karakteristik cara belajar yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan cara belajar kita dengan cara belajar yang lain karena kita diciptakan oleh Tuhan mempunyai karakteristik yang unik, yang berbeda-beda. Cara belajar. Cara belajar seseorang sangat bisa dipastikan pasti berbeda dengan cara belajar orang lain. Nah, kita harus bisa memahami saya teh cara belajarnya seperti apa supaya gampang memahami materi yang dipelajari di matematika. Terkadang ada yang sambil belajar sambil mendengarkan musik, ada. Jadi dia akan sangat paham pelajaran yang dipelajari di matematika ketika dia belajarnya sambil mendengarkan musik. Atau ada juga yang harus sunyi. Jadi ketika belajar matematika tidak boleh ada suara sedikit pun.
jadi harus sunyi, baru bisa mengerti. Ada yang seperti itu. Atau ada yang ketika belajar harus sambil gerak, misalkan tangannya yang gerak, kakinya yang gerak, atau mungkin sambil belajar, sambil lari, sambil jalan, mungkin ada yang seperti itu. Nah, kita harus tahu kita cara belajar yang efektifnya itu yang seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu cara belajar kita yang efektif seperti apa, maka kita akan lebih mudah untuk memahami materi matematika yang dipelajari. Nah, setelah niat, kita sudah punya tekad yang kuat, sudah tahu karakteristik cara belajar kita. Nah, yang selanjutnya, kita harus tahu karakteristik dari mata pelajaran matematikanya. Karakteristik matematika yang unik dibandingkan dengan pelajaran yang lain adalah bahwa matematika itu merupakan pelajaran yang bukan hafalan. Jadi, ketika merasa cukup dengan menghafal konsep materi di matematika, maka itu salah. Hafal rumus bukan berarti hafal atau bisa menyelesaikan soal-soal di matematika. Sekali lagi, matematika itu bukan mata pelajaran hafalan. Yang kedua, karakteristik yang kedua dari matematika adalah matematika memerlukan latihan. Jadi, ketika sudah mempelajari materinya harus disertai dengan latihan. Karena sekali lagi, matematika bukan hafalan, harus ada latihannya. Nah, karakteristik yang lainnya dari matematika adalah dia harus dipelajari berulang. Tidak cukup dengan belajar sekali selesai, tidak. Jadi matematika harus sering diulang atau mungkin kalian harus sering berinteraksi dengan matematika. Misalkan contohnya bikin poster di gambar yang ada konsep matematikanya, atau misalkan kalian bisa menempelkan poster atau foto idola yang di sampingnya ada konsep matematikanya, atau bisa juga kalian menuliskan resume-resume dari materi matematika di kertas yang kecil. Nah, nanti pas istirahat atau pas ada jam kosong daripada WA-an, FB-an ataupun sosial media yang lain, mungkin bisa beberapa menit mempelajari matematika dari kertas resume tadi. Nah, itu merupakan karakteristik dari matematika. Nah, setelah kita punya niat yang bagus, sudah tahu karakteristik matematika seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah usaha yang keras. Karena dari ketiga tersebut, insya Allah kalian bisa memahami matematika dengan baik. Itulah karakteristik dari pelajaran matematika. Silahkan coba, terapkan. Insya Allah kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.